Lembah Sangiran. Orang-orang menyebutnya sebagai desa internasional. Rutinitas pekerja menggali tanah dan meneliti benda prasejarah yang terkubur di perut bumi telah melambungkan desa Sangiran ke panggung dunia. Oke, hati-hati. Jamati yang benar gitu. Kawasan yang berjarak 15 km dari Solo, Jawa Tengah ini merupakan daerah perbukitan dengan struktur kubah di bagian tengahnya. Karena proses erosi, longsor serta patahan tanah menyebabkan kubah terbelah menjadi lembah, sekaligus menyingkap lapisan tanah purba. Berikut sisa kehidupan di masa lampau. Ribuan fosil manusia prasejarah berhasil digali dari lembah Sangiran yang luasnya mencapai 56 km persegi. Dalam ekskavasi, kita pertama itu akan membuat yang namanya layout, yaitu kotak-kotak kita buat seperti yang ada di sini. Dalam penggalian, pengupasan tanah kita lakukan secara hati-hati, karena apa? Setiap pembongkaran atau pengupasan tanah itu harus kita rekam sebenarnya. Hampir separuh temuan fosil manusia purba dari berbagai penjuru dunia berasal dari Sangiran. Fosil prasejarah yang ditemukan di Sangiran disimpan di sebuah museum bergedung joglo di desa Krikilan. Penyimpanan fosil disesuaikan dengan jenisnya, yaitu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, batuan, dan peralatan yang dibuat dari batu. Yang mencengangkan adalah lengkapnya koleksi fosil manusia, dari Australopithecus africanus hingga Homo sapiens. Sejumlah fosil tengkorak diperkirakan berusia hampir 2 juta tahun. Fosil-fosil dari 5 jenis manusia purba yang berbeda ini menjadi kunci utama untuk membuktikan teori evolusi manusia. Fosil manusia purba di sini kita mengkoleksi kira-kira ada 20 spesimen manusia purba yang berasal dari 2 tingkatan evolusi yang paling tua, yaitu Homo erectus archaik dan Homo erectus typic. Ya, itu salah satu keistimewaan Sangiran ya, dari segi penemuan sisa manusia purbanya atau fosil manusia purbanya memang sekarang jumlah yang ditemukan di Sangiran itu mencapai kurang lebih 60% dari seluruh temuan fosil manusia purba di dunia, khususnya dari spesies Homo erectus gitu. Nah, artinya apa? Bahwa Sangiran ini memang sangat-sangat penting untuk lahan studi tentang evolusi manusia. Situs manusia purba Sangiran berawal dari penemuan fosil manusia prasejarah oleh antropolog Jerman Gustav Heinrich Ralph von Koningswald tahun 1930-an. Sejak itu, gencar dilakukan penggalian di lembah Sangiran. Kini, lembah Sangiran merupakan situs manusia purba terlengkap di Asia. Dari temuan fosil, kehidupan manusia prasejarah itu dapat dilihat secara berurutan dan tanpa terputus sejak 2 juta tahun. Riwayat Sangiran sejak 34 sampai dengan sekarang hampir 75, sekitar 75 tahun itu berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan dunia di sini. Sehingga kita bisa umpamakan bahwa Sangiran itu merupakan sebuah situs yang dia mampu untuk menjawab persoalan-persoalan evolusi yang selama ini ditawarkan oleh dunia.
Cerita kehidupan purba yang dikorek dari fosil ataupun barang purba di Lembah Sangiran menjadikan situs ini memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, khususnya paleantropologi. Pada 5 Desember 1996, UNESCO menetapkan Sangiran sebagai warisan kebudayaan dunia ke-593. 2 tahun sebelumnya, pemerintah Indonesia menjadikan Lembah Sangiran sebagai kawasan cagar budaya. Sebetulnya ketika warisan budaya dunia oleh UNESCO, itu malah menjadi tantangan tidak hanya untuk pemerintah, tetapi akademisi, pemerintah, swasta, media massa, komunitas, dan bisnis yang melalui corporate social responsibility. Memang mulai ada gerakan dari anak-anak sekolah yang berusaha belajar di dalam museum dengan keterangan-keterangan dari akademisi ataupun ahli yang ada dalam museum tersebut. Memang pemerintah mempunyai misi ini. Sangiran sesungguhnya tidak hanya menyimpan fosil manusia, tapi juga berbagai fauna, flora, dan artefak prasejarah. Temuan fosil lain di Desa Sangiran yang cukup mengejutkan berupa fosil tanaman laut, yaitu diatomit. Sampai dengan yang disebut dengan Pliocene, ya, hampir semua daerah Pulau Jawa itu masih laut, hampir semua. Yang kita kenal sekarang ini karena saat itu wilayah Pulau Jawa ketika Pliocene sebagian masih berupa lautan. Sangiran waktu itu ya di bawah yang mengandung fosil manusia dan binatang vertebrata itu masih lautan. Para ilmuwan menduga lempengan bumi di Sangiran masih menyimpan setumpuk artefak kuno tentang peradaban manusia. Selama ini, fosil manusia purba dan peralatannya, aneka ragam tumbuh-tumbuhan, serta hewan purba begitu mudah ditemukan di situs Sangiran. Daerah Sangiran ini berawal dari suatu daerah rendahan yang kemudian dapat diketahui dari data batuan sedimennya berawal dari sebuah danau. Dan daerah-daerah seperti ini adalah daerah yang banyak air, banyak vegetasi, sehingga banyak kehidupan. Dan karena banyak kehidupan, maka kita dapatkan tentu binatang-binatang yang makan vegetasi, yang konsumsinya adalah vegetasi, dan juga binatang-binatang air, baik yang hidup di sungai maupun yang hidup di danau. Waktu itu kan memang saya kan mencari batu-batu untuk pondasi. Itu kan di situ kan ada terkumpul cangkang, terus diambil langsung diserahin di museum. Tadi saya dapat hadiah dari pihak museum 2.250.000. Awalnya saya kan mencari rumput, itu kok ada pecahan tulang-tulang itu. Saya lapor, lantas ditinjau sama pihak museum. Karena saya mau, kalau nggak laporkan sama museum, saya takut kalau ada apa-apanya saya nanti kena tuntutan, saya takut.
Penetapan Lembah Sangiran sebagai kawasan cagar budaya oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1994 sesungguhnya untuk menyelamatkan fosil-fosil kuno yang diduga masih bertebaran di dalam perut bumi. Terlebih, UNESCO pun telah menetapkan Sangiran sebagai warisan dunia. Nomor 50 fotonya. Menurut kami satu-satunya cara untuk bisa melestarikan Sangiran dan isinya tadi itu adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama yang ada di dalam situs, tentang arti penting dari fosil dari situs itu sendiri. Sehingga kalau mereka menyadari arti penting tadi itu, maka mereka bisa merasa memiliki dan kemudian bisa melestarikan bersama kami. Sejauh ini, barang prasejarah maupun fosil manusia purba yang ditemukan di Lembah Sangiran telah memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Lembah Sangiran tidak hanya menjadi magnet bagi para ilmuwan. Kawasan ini juga menjadi harapan warga untuk berlomba mengais rejeki. Tidak jarang, benda seperti tulang dan gigi manusia ataupun binatang yang dipajang di kios souvenir diklaim sebagai fosil purba. Jika dagangan patung yang dibuat dari tanah endapan itu benar-benar fosil purba, ataupun perhiasan dari batu kali itu memang barang prasejarah, dari mana mereka mendapatkannya? Kalau pesan dari saya, itu saya nggak bisa bikinin, karena itu namanya pembohongan gitu loh. Tapi yang saya bikin itu dari batu, yang namanya ya batu indah bertuah itu, yang berbentuk seperti patung primitif itu. Jadi begini ya, kalau masalah asli dan palsunya ya itu sebetulnya ahli itu yang bisa menentukan ya, karena bagi orang awam kalau sudah kelihatan fosil pun itu kadang-kadang hanya dilihat sebagai batu ya. Ini mata ahli yang bisa menentukan. Magnet Sangiran telah menarik gelombang manusia untuk berdatangan dengan beragam tujuan. Bagi ilmuwan, kegigihan untuk membongkar isi perut bumi pada akhirnya untuk menjawab sejumlah misteri, yaitu sejarah dan peradaban manusia itu sendiri. Dan bagi warga desa, kehidupan mereka di sekitar Lembah Sangiran untuk meneruskan tradisi nenek moyang, mirip dua sisi sekeping uang. Tidak mungkin memisahkan warga dari Lembah Sangiran.